Halo semuanya, selamat datang di channelku ini. Kali ini aku ingin berbagi pengalamanku saat aku belum lama ini hamil 2 bulan sampai ke pasca keguguran. Jadi memang kehamilanku sebelumnya ini itu kurang direncanakan karena masalah pandemi. Nah, jadinya mungkin agak nggak siap juga ya. Nah, jadi saat itu aku sempat telat datang bulan selama 2 mingguan. Nah, itu di situ aku merasa pengen coba tes pack karena penasaran aja kan hasilnya tuh apakah aku emang positif hamil atau emang lagi kebetulan telat aja datang bulannya. Nah, jadi aku minta tolong sama suamiku untuk beli tes pack di apotek terdekat. Dan setelah suamiku beli, besokannya itu aku langsung coba tes pack. Dan ternyata hasilnya itu muncul 2 garis, yang artinya aku positif hamil. Nah, kemudian hasil tes packnya itu aku kasih lihat ke suamiku. Nih say, hasil tes packnya. Nah, terus suamiku nanya, ini hasilnya gimana jadinya? Dan ternyata dia nggak ngerti baca tes pack. Jadi aku bilang ini hasilnya itu positif. Karena muncul 2 garis. Kalau 2 garis itu artinya positif hamil, kalau 1 garis saja itu artinya negatif. Nah, terus aku sempat juga WA ke mamaku sama mama mertuaku kalau misalkan aku udah tes pack dan ternyata positif hamil. Aku juga kasih tahu adikku juga yang ada di Bali juga saat itu, karena kebetulan domisiliku saat ini lagi ada di Bali. Nah, akhirnya kita mutusin untuk check up ke dokter untuk pastikan apakah hasil tes packnya itu benar atau tidak, karena kan kalau ke dokter itu lebih terjamin menurutku. Nah, akhirnya karena kehamilan yang ini tidak direncanakan sebelumnya, jadinya kita masih belum tahu apakah siapa dokter kandungan di Bali ini yang populer dan terkenal. Nah, jadinya kita mikir ya udah deh pakai dokter kandungan yang praktek dulu aja yang ada, yang bisa untuk cek aja USG apakah memang positif hamil atau tidak. Nah, jadinya kita sempat nyari-nyari juga rumah sakit, tapi akhirnya kita memutuskan untuk mengunjungi praktek dokter yang khusus untuk ibu kandungan dan anak aja. Jadi bukan rumah sakit umum, karena tujuannya itu kita untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama pandemi ini. Nah, kemudian kita itu ke dokternya pas sudah malam sih, jadi kayak jam 7 jam 8 malam. Kita pikir dokternya masih ada, dan ternyata dokter kandungannya udah gak ada sama sekali, karena di masa pandemi ini ternyata jam praktek dokter itu berkurang banyak semuanya. Nah, kemudian akhirnya kita putuskan untuk tunggu besok pagi. Jadi besok paginya kita ke rumah sakit lagi. Nah, itu kita pas tiba di rumah sakit, wah itu ternyata di situ udah rame banget sama orang-orang. Maksudnya khususnya untuk ibu-ibu yang lagi mengandung, dan juga ada yang bawa anak kecil, ada yang bawa bayi. Yang itu rame banget di situ. Waktu itu aku masih ingat banget, itu hari Sabtu, yang mana ternyata juga jam praktek dokter dan jumlah dokter yang praktek di rumah sakit saat itu berkurang banyak banget. Jadi di saat itu satu rumah sakit itu hanya ada dokter kandungannya itu 1 orang aja, dan kebetulan dokter kandungannya perempuan. Jadi yaudah kita dengan dokter apa adanya yang lagi praktek di situ. Nah, kemudian aku di USG awalnya USG perut, dan kata dokter kurang jelas ngelihatnya kalau dari USG perut. Dokter merasa kurang jelas, akhirnya aku pakai USG transvaginal. Nah, pas sudah selama di USG gitu, terus dokternya bilang sama aku, oh ini bu udah ada kantong janinnya, sudah ada sumber makanan untuk jabang bayinya nanti. Nah, aku kan ngeliat tuh di TV layar situ. Nah, di situ aku senang banget karena berarti kan aku udah bisa dibilang positif hamil bener ya gitu, karena udah ada kantong janinnya. Nah, terus di saat itu usia kehamilanku pas banget 5 minggu 4 hari. Nah, kemudian
Habis itu dokter bilang, memberikan saran-saran supaya mungkin jangan capek-capek, jangan stres, terutama jangan stres. Terus aku juga dikasih vitamin-vitamin untuk perkembangan janin. Nah, kemudian aku juga disarankan untuk yang pastinya makan makanan sehat. Kemudian dokter menyarankan 2 minggu lagi aku harus balik ke rumah sakit itu untuk check up USG yang berikutnya. Jadi kalau 2 minggu lagi itu datang, berarti usia kehamilanku seharusnya 7 minggu. Yang mana kalau kata dokter, usia kehamilan 7 minggu itu biasanya janinnya itu udah terbentuk, udah kelihatan detak jantungnya, udah kelihatan mungkin katanya kayak kepalanya gimana, aku juga kurang ngerti sih gitu, dokter yang ngejelasin. Sekalian juga itu bisa menentukan tanggal yang pasti untuk masa kelahiran. Nah di situ akhirnya ya udah pulang. Kemudian aku benar-benar bed rest banget di situ, dan di saat itu aku masih belum yang namanya merasakan mual, ngidam, itu tuh masih belum. Nah terus kemudian seminggu setelah dari dokter itu aku mulai tuh merasakan yang namanya ngidam, mulai merasakan yang namanya mual, mulai pilih-pilih makanan, itu udah mulai di situ. Nah terus pas berarti usia kandunganku saat itu sekitar 6 minggu ya. Saat itu pas banget aku lagi pas ke WC mau buang air kecil, aku ngeliat loh kok ada darah segar di tisu. Kan aku kan kalau habis buang air kecil biasanya basuh pakai tisu. Aku bingung kok ini ada darah segar, dan darah segar itu benar-benar darah segar karena berbeda dengan darah yang biasanya untuk datang bulan gitu. Jadi aku merasa nih kayaknya something wrong banget. Nah tapi untungnya setelah dilap pakai beberapa tisu itu darahnya berhenti untungnya. Nah di situ suamiku langsung telepon dokter nanya ini kenapa kayak gini, dan saran dari dokter itu aku harus langsung segera ke UGD, ke rumah sakit yang kemarin lagi untuk di check up karena itu memang ada something wrong dengan kandungannya. Nah terus kemudian akhirnya aku datang langsung saat itu juga ke rumah sakit, langsung ke UGD. Nah di situ akhirnya dokternya datang karena waktu itu dokternya lagi pas nggak praktek. Nah akhirnya aku di USG lagi. Pas di USG itu dokter bilang ke saya kalau misalkan ini kantong janin bayi yang kemarin kita lihat itu posisinya ternyata sudah turun sampai ke ujung rahim. Situ aku kaget kan, kok bisa kayak begitu dok? Nah jadi dokter menjelaskan kemungkinannya. Kan aku mikir kok kan nggak capek-capek kemarin, aku juga banyak bed rest, kerja juga enggak, kerja rumah tangga juga enggak sama sekali, nyapu ngepel gitu-gitu nggak ada sama sekali, bener-bener istirahat total. Nah terus dokter menjelaskan kalau usia kandungan yang masih baru kantong janin ini, capek nggak capek, naik turun tangga itu katanya nggak ngefek. Jadi yang kemungkinan terjadi adalah katanya aku ini hamil kosong. Nah hamil kosong itu aku awalnya nggak ngerti apaan sih maksudnya hamil kosong, nggak pernah dengar kan istilah-istilah seperti itu. Ya aku pikir kalau positif hamil ya udah positif aja janinnya jadi. Kurang informasi, yang kurangnya informasinya aku waktu itu kayak begitu. Nah terus dokter bilang ya kalau hamil kosong itu jadinya pembuahannya itu nggak ada, cuma ada kantong janinnya aja begitu. Jadi otomatis karena hamil kosong badan itu otomatis mau ngebuang gitu karena itu dianggap benda yang udah nggak berguna lagi. Nah aku kan disitu khawatir juga, kalau nggak katanya juga ada kemungkinan bisa juga hamil di luar kandungan. Nah aku kan juga kaget kan, kok bisa kayak begitu. Kalau hamil di luar kandungan itu aku ngerti maksudnya seperti apa karena saudaraku juga pernah ada yang ngalamin seperti itu. Nah terus akhirnya dokter bilang ya udah minggu depan datang lagi untuk check up lagi. Nah kalau minggu depan itu kan berarti usia kandunganku 7 minggu sesuai dengan yang dokter sarankan minggu lalu pas check up pertama kali. Nah kemudian aku pulang begitu, ya
Udah, mamaku bilang, ya udah kamu harus bed rest aja, pokoknya nggak boleh ngapa-ngapain. Udah kayak begitu. Nah akhirnya aku benar-benar bed rest juga. Terus aku di situ merasa kayak kurang serg dengan dokter yang kemarin, karena kok kesannya dia menjelaskan hal-hal yang negatif ke aku. Aku merasa kayak takut gitu, merasa kayak kurang terima di saat itu. Nah terus akhirnya aku bilang sama suamiku, kalau misalkan aku mau coba ganti dokter, mungkin dokter yang lebih jago gitu kan. Nah terus kemudian akhirnya kita cari-cari dokter yang lebih baik, dokter yang lebih populer dari rekomendasi. Dan akhirnya aku dapat rekomendasi dari omku yang ada di Bali, salah satu dokter yang terpopuler untuk khusus kandungan ya, di Bali itu. Nah akhirnya kita nunggu usia kandunganku 7 minggu baru ke dokter lagi. Selama jeda seminggu itu aku di situ benar-benar cari tahu di internet hamil kosong tuh kayak apa, sebenarnya gejala-gejalanya apa. Dan ternyata semuanya itu menunjukkan kalau hamil kosong itu sebenarnya gejalanya sama kayak hamil biasa, yang namanya mual, ngidam, telat datang bulan, hasil tes positif tuh semuanya ada gitu loh. Nah, jadi aku mikirkan, waduh nih jangan-jangan mungkin dokternya benar kalau aku hamil kosong. Jadi di situ aku benar-benar pasrah. Aku pikir nanti kalau usia 7 minggu ya udah jadi taruhannya apakah aku emang hamil kosong atau enggak. Jadi ya 50-50 begitu. Karena aku juga sempat ngeliat di internet, ini kalau misalnya janin terbentuk tuh usia berapa sebenarnya, apakah 7 minggu. Nah sedangkan di internet itu yang aku dapat kadang usia 6 minggu pun udah ada kebentuk janin. Sedangkan kemarin itu pas aku yang USG sempat pendarahan itu kan usianya 6 minggu. Nah di USG itu janinku nggak ada gitu. Jadi aku pikir aduh jangan-jangan nih emang hamil kosong. Nah terus akhirnya pas usia 7 minggu itu aku ke dokter. Nah pas dokter yang lebih jago ya, jadi kita ganti dokternya itu laki-laki, yang mana memang antriannya itu rame banget, kita nunggu juga lama. Nah terus akhirnya kita di check up sama dokter pakai USG transvaginal juga, karena awalnya dokter pakai USG perut. Dia bilang ke saya dia merasa kurang jelas, katanya lebih jelas kalau pakai transvaginal USG. Akhirnya ya udah transvaginal USG. Terus dokter bilang, nah ini bu udah ada nih janinnya, maksudnya janinnya udah kebentuk. Terus aku seneng banget kan, janinnya udah kebentuk, ini udah ada detak jantung, ini posisi detak jantungnya nih gitu. Udah dikasih kayak garis gitu doang sih gitu kalau di USG, yang kurang jelas juga, kurang ngerti, tapi katanya udah ada. Nah disitu aku merasa ada harapan. Oke, yang tadinya aku pikir udah pupus harapan, ternyata ada harapan, ternyata janinku jadi. Terus kemudian dokter masih USG lagi, masih ngeliat kayak begitu. Tiba-tiba dia bilang, bu ini kayaknya kok hamilnya di luar kandungan ya gitu. Kaget kan, hamil di luar kandungan. Ini posisinya soalnya udah bukan di rahim, kantong janinnya sama janinnya ini. Jadi aku kaget, kok bisa kayak begitu? Salah kali dok, coba lihat lagi dulu baik-baik. Aku sampai ngomong kayak gitu. Terus dokternya lihat lagi, itu bener-bener USG agak lama. Enggak agak lama, bener-bener dilihatin dokternya tuh fokus banget. Nah terus ujung-ujungnya dokter bilang, iya ini hamilnya di luar kandungan, karena ibu harusnya posisi kandungannya itu, posisi janinnya itu berkembangnya di arah sini, dia tunjukin kan harusnya di mana, tapi aku posisinya tuh di mana, beda jauh gitu. Jadi udah otomatis di luar kandungan, yang mana kalau di luar kandungan ini satu-satunya jalan adalah dibuang secara operasi. Yang mana tuh kaget banget, kok tiba-tiba aku datang yang harusnya senang-senang menunggu janinku, melihat janinku, terus tiba-tiba pas di USG berikutnya tiba-tiba aku harus dioperasi buang janin karena di luar kandungan, yang mana itu aku super kaget banget. Nah terus akhirnya dokter bilang cuma posisi di luar kandungannya ini belum tahu di mananya pastinya. Dokter bilangnya itu biasanya kami istilah hamil di luar kandungan ini hamil ektopik ya. Jadi dia bilang katanya biasanya itu posisi janinnya itu di antara salah satu sel telur wanita. Nah jadi
sel telurnya ini harus salah satunya dibuang, kemudian yang sisa sel telur satunya lagi itu harus dirawat dengan baik-baik untuk pasca kehamilan berikutnya. Nah jadi kan aku kaget kan, aku tuh belum pernah seumur hidup dioperasi, jadi aku takut gimana nih operasi, takut pokoknya. Nah terus di situ aku sedih banget, aku harus buang janinku, yang mana aku sempet nangis juga di rumah sakit. Habis itu aku telepon mamaku, aku bilang, "Ma, aku hamil di luar kandungan nih ternyata, jadi harus dibuang." Nah terus mamaku juga kaget kan, "Loh kok bisa kayak begitu?" Jadi aku jelasin semuanya apa yang dikatakan sama si dokter. Nah terus papaku juga bilang, "Udah langsung aja ambil tindakan, karena kalau hamil di luar kandungan itu memang efeknya bahaya." Yang mana aku juga tahu karena ya seperti yang aku bilang sebelumnya, saudaraku pernah ngalamin itu gitu loh. Jadi kita nggak mau beresiko sampai tiba-tiba pecah janin, kantong janinnya, terus pendarahan kemana-mana. Kita nggak mau seperti itu. Dan akhirnya kita memutuskan untuk dioperasi. Saat itu suamiku juga telepon adikku sama omku untuk datang ke rumah sakit. Nah terus kemudian aku pikir ya udahlah, mungkin emang belum rezekinya aja, emang harus dibuang seperti itu. Nah terus kemudian sebelum dioperasi itu aku sempat dicek darah dulu, terus kemudian dicek ada alergi obat atau enggak. Jadi sempat aku disuntik sana sini juga, dan itu nggak enak banget. Dan akhirnya aku masuk ke ruang operasi. Waktu itu kejadiannya udah malam, sekitar jam 8 apa jam 9 malam. Dokter langsung ambil tindakan. Nah terus sambil nunggu di ruang operasi, aku tuh cuma bilang kan cuma boleh ditemenin sama suster doang, karena suami nggak boleh masuk. Jadi susternya kan bilang, "Udah tenang aja Bu, tenang," gitu. Aku selalu bilang sama susternya, "Duh sus, sakit nggak ya? Takut sus." Dan susternya untungnya baik banget, dia bilang, enggak kenapa-napa kok Bu, nggak kenapa-napa, nggak sakit, kan dibius gitu." Dan akhirnya aku emang dikasih obat kebal dan juga dibius. Jadi emang selama operasi itu aku nggak berasa apa-apa. Nah akhirnya setelah pasca operasi itu kan aku sadar. Dan setelah sadar itu aku sudah berada di ruang observasi. Jadi ruang observasi itu adalah ruang setelah operasi yang mana kita dilihat dulu keadaannya, apakah pasca operasi ini ada sakit atau enggaknya, atau ada efek-efek sampingnya seperti itu. Dan syukur-syukur nggak ada apa-apa, cuma emang setengah badanku itu masih agak kebal aja karena bekas dari efek obatnya. Nah waktu itu kejadian udah malam, aku sekitar jam 11 sampai jam 12 malam begitu, udah baru sadarnya. Setelah itu aku dibawa ke ruang rawat inap. Jadi aku memang menginap selama sekitar 3 hari setelah pasca operasi. Nah setelah operasi itu aku nggak sempat ketemu dokternya karena udah malam, dokternya udah pulang. Tapi ternyata dokternya itu sempat ketemu suamiku sama adikku. Jadi dia menjelaskan semua yang terjadi ke suamiku sama adikku. Setelah aku tiba di ruang inap, aku nanya sama suamiku, "Ini gimana jadinya? Tadi sempat ketemu dokternya?" Kata suamiku bilang, "Iya sempat ketemu, ngomong-ngomong." Nah suamiku tuh tipenya bukan yang bisa pintar menjelaskan dengan detail dan terorganisir. Jadinya aku agak bingung pas dengar penjelasan dia itu, agak diputar-putar. Dia bilang jadinya, "Jadi katanya kantong janinku ini ternyata bukan berada di dalam sel telur, tapi berada di ujung rahim. Terus nanti dibilang lagi ada di leher rahim, yang mana jadinya bayinya itu tidak bisa diangkat, karena kalau misalnya diangkat beresiko bisa pendarahan." Terus karena aku merasa ceritanya dia itu berbelit-belit, jadi aku langsung nanya, "Jadi sebenarnya janinku ini masih ada atau enggak?" Terus suamiku bilang, "Masih ada, gak jadi diambil." Jadi aku, "Hah? Gak jadi diambil?" Jadi aku bingung kan, kok gak jadi diambil gitu. Nah, terus ya suamiku menjelaskan, jadi katanya kejadianku ini di luar dugaan sama dokternya juga. Terus akhirnya tidak jadi diambil. Nah aku bingung dengan penjelasan itu, yang mana aku bilang sama susternya, aku besok pengen ketemu sama dokter, minta penjelasan untuk lebih detailnya bagaimana keadaan kandunganku. Nah kemudian keesokan harinya dokternya visit
dokternya visit datang ke kamarku, ke kamar inapku, dan awalnya dokternya kayak nggak mau terus terang. Jadi dokternya bilang, ya baik-baik aja kok bu janinnya gitu, kita nggak jadi ambil. Terus ya aku nanya, gimana dok jadi sebenarnya kejadiannya? Iya dan janinnya baik-baik aja, dibilang pokoknya janinnya baik-baik aja. Terus aku bilang, dok saya udah dengar kok semuanya dari suami saya. Jadi dokter nggak usah berbelit. Jadi mungkin dokter terus terang aja ke saya, udah nggak usah berbelit-belit gitu. Terus akhirnya dokternya jelasin, oke, jadi menurut dokternya ini selama dia 20 tahun praktek menjadi spesialis kandungan, aku adalah kasus orang kedua yang mana memiliki posisi janin yang tidak normal atau tidak lazim pada umumnya. Ternyata posisi kandungan janinku ini itu adalah berada di leher rahim. Saat itu aku nggak tahu leher rahim itu di mana, karena aku nggak terlalu ngerti informasi seperti itu. Jadi aku pikir leher rahim, oh berarti masih di rahim dong dok. Terus dokternya itu sempat pause bicara selama mungkin 2 detik. Terus dokternya bilang, iya kayak gitu. Nah di situ aku merasa lega. Oke, aku lega. Tapi aku di situ juga berpikir, lah berarti gak di luar kandungan, berarti dokternya salah dong, salah prediksi dong. Itu aku jadi bingung kan. Tapi aku pikir ya udahlah, udah tutup mata aja. Yang penting aku tuh udah seneng janinku masih ada. Aku pikir kayak gitu kan. Nah terus habis dari itu dokternya juga menjelaskan, rahimku ini katanya menempel pada usus besar. Jadi kalau di USG itu nggak kelihatan. Kelihatannya itu adalah pas dioperasi, kan dilihat secara langsung. Ternyata rahimku itu menempel pada usus besar, yang mana kalau seandainya aku hamil makin besar sekitar 4-5 bulan, itu akan rahimku itu nggak akan ikut membesar dengan maksimal seperti si janin membesar. Jadi pada akhirnya kalau seandainya aku dari awal ini nggak ketahuan, terus aku hamil sampai 4-5 bulan makin besar, itu akan mengakibatkan sakit yang luar biasa, dan aku tetap harus dioperasi untuk dibetulin rahimnya. Jadi itu jauh lebih beresiko daripada sekarang aku operasi. Jadi aku pikir oke, plus positifnya itu ya udah berarti rahimku udah kembali normal, nggak jadi masalah. Terus kemudian sel telurku juga ya udah dua-duanya utuh, nggak ada yang diambil satupun, seperti itu. Nah terus dokter kasih aku obat antibiotik yang mana emang tetap aman untuk ke janinnya. Jadi janinnya ini pasti stres karena kan mungkin sempat gerak-gerak atau sempat perut digerak-gerak atau kayak gimana begitu. Jadi aku sempat juga dikasih itu obat yang mana mohon maaf dimasukinnya lewat lubang anus. Tujuannya itu untuk membuat si janin lebih tenang efeknya. Nah kemudian dokter terakhir menjelaskan kasus yang aku ini itu memang sangat langka, yang mana itu nanti kalau seandainya kedepannya ini akan ada 2 kemungkinan, yaitu kemungkinan gugur atau kemungkinannya itu bisa berkembang seperti bayi normal pada umumnya. Oke, mungkin dari kalian tuh ada yang bingung, kok kalau misalkan ada kemungkinan gugur juga janinnya, kenapa nggak dari awal aja pas operasi itu dibuang kalau emang itu udah nggak bagus? Nah jadi ternyata karena posisiku ini tidak lazim, sudah berada di leher rahim, jadinya dokter bilang janinku ini tidak bisa dibuang secara operasi. Karena kalau seandainya dibuang secara operasi, itu kan istilahnya secara paksa juga ya, itu akan membahayakan ibunya. Jadi itu bisa juga membahayakan ibunya, juga menjadi pendarahan yang hebat. Jadi katanya kalau seandainya si janin tidak bisa bertahan, itu harus dengan keguguran secara alami. Nah karena dokternya bilang aku adalah kasus kedua selama dia 20 tahun praktek sebagai spesialis kandungan, aku nanya,
Terus dok, yang pertama kali dokter temuin kasus seperti ini, akhirnya gimana dok? Keguguran atau tidak janinnya? Terus dokter bilang ke aku, jadi bayinya tetap normal katanya, balik ke rahim ngembang ke atas. Nah di situ ya aku pikirkan, oh aku mendapat harapan kedua nih. Yang harusnya aku tadi mikir udah harus dioperasi dibuang, ternyata nggak jadi karena posisinya nggak harus dibuang gitu. Aku mikirnya seperti itu. Jadi aku udah senang banget, aku udah dapet pengharapan kedua. Nah terus kemudian 3 hari di situ, nah tinggal di rumah sakit, aku merasa wah mulai nih efek-efek sakit bekas operasi sesar kan kayak gitu, bekas operasi sesar, aduh mulai sakit. Nah di situ aku udah rasanya, aduh nggak enak banget karena aku harus mood aku harus baik, gak boleh stres untuk supaya efek janinku juga baik. Tapi aku sakit gitu, bekas operasinya sakit di rahim itu, jadi nggak enak banget sebenarnya. Kemudian setelah 3 harian itu akhirnya aku diizinkan pulang. Nah setelah pulang itu bener-bener, nah itu berasa sih ngilu sakitnya. Aku dikasih obat nyeri tapi tetap masih berasa ngilu bekas operasi gitu. Nah pas pulang itu aku bener-bener bed rest total, yang mana di situ aku masih merasakan ngidam mual, nggak enak banget. Jadi pas aku pulang makan pun susah, nggak bisa gerak pun sakit. Terus aku nggak bisa ngapa-ngapain, harus bed rest juga demi janinku. Dikasih obat, di tiap hari dimasukin obat lewat yang mohon maaf yang lubang anus tadi segala macam, itu nggak enak banget. Dan kemudian pas keesokan harinya, baru keesokan harinya setelah aku pulang dari rumah sakit tuh, malamnya sekitar jam 7 malam apa jam 8 malam gitu. Nah itu aku pengen buang air besar. Nah kemudian aku ke WC, aku duduk di kloset mau coba buang air besar seperti itu. Tiba-tiba baru sekitar 1-2 menit aku duduk, tiba-tiba aku ngecek kan pakai tisu gitu, tiba-tiba keluar darah segar yang mana jumlahnya banyak. Nah disitu aku kaget banget, loh kok bisa keluar darah lagi? Waduh gawat, aku pikir coba aku lap terus, moga-moga aku berharap berhenti darahnya. Nah aku lap terus, nggak berhenti, tambah banyak, sampai di kloset pun itu darah semua, udah darah semua. Padahal aku tuh belum BAB, cuma baru duduk doang, tapi itu udah darah semua. Terus kemudian aku kan panggil suamiku. Nah terus suamiku akhirnya datang. Aku bilang lu berdarah terus nih, nggak berhenti gitu kan. Suamiku juga bingung harus kayak gimana gitu. Ya mau nggak mau kan ke rumah sakit kayak begitu dah. Nah di situ aku udah tahu darah terus keluar segala macem. Aku udah mikir janinku udah gak bisa selamat. Ini pasti aku udah keguguran. Di situ aku langsung histeris nangis, sambil melukin suamiku gitu kan gitu. Aku bilang kasihan bayinya gitu loh, harus kegugurannya kok dengan cara begini, berdarah gitu, yang mana emang keguguran tuh kayak emang berdarah gitu ya. Nah terus kemudian akhirnya suamiku manggil adikku juga untuk datang. Terus kemudian adikku bilang ini harus ke rumah sakit mau nggak mau gitu. Jadi adikku sempat telepon dokternya juga lagi, kasih tahu ini pendarahan hebat nih kayak begini gimana. Dan dokternya bilang itu harus segera dibawa ke UGD. Jadi katanya suruh pakai pembalut, habis itu ke rumah sakit cepat kayak gitu, langsung ke UGD. Nah habis dari itu aku pakai pembalut gitu. Pas pakai pembalut aja itu aku udah pakai pembalut yang panjang ya, pembalut yang panjang itu tetap ngocor terus itu aku berasa banget keluar terus. Aku udah langsung bilang sama suamiku, ini nggak akan bisa nampung pembalutnya, ini nggak akan bisa gitu loh sampai ke rumah sakit. Terus suamiku bilang ya nggak ada pilihan, mau bagaimana gitu, harus mau nggak mau kita harus ke rumah sakit juga dengan keadaan seperti ini. Terus kemudian suamiku siapin mobil dan adikku yang nuntun aku ke mobil. Kebetulan dari kamar sampai ke mobil itu jaraknya nggak terlalu deket, jadi kayak ada 5 menit jalan kaki. Nah di situ
aku jalan pelan-pelan kan, terus selama jalan pelan-pelan itu aku keluar darah terus, yang mana aku udah takut banget, aku udah nangis-nangis gitu, aku udah sedih campur kecewa gitu, udah campur aduk banget. Dan selama aku jalan ke mobil itu udah ngocor, terus itu udah sampai darahnya tuh udah netes di kakiku gitu, jadi kayak kakiku tuh udah ngalir darah. Terus aku kan pakai sendal, dan sendalku itu udah kayak penuh darah, udah kayak habis jadi korban perang gitu. Nah akhirnya masuk mobil, nah itu ditetakin pakai handuk juga, supaya tujuannya nggak nembus sofa mobilnya. Nah selama perjalanan begitu itu aku pas duduk pun itu berasa ngocor. Aku pernah ngerasa udah pembalut tuh udah nggak mungkin nampung lagi dan kayak gitu. Nah terus kemudian sampai di rumah sakit itu kan pihak rumah sakit udah tahu kalau aku bakal datang, jadi suster tuh udah bersiap siaga di depan, udah bawa kursi roda, udah nyambut kita datang kayak gitu. Dan pas aku mau turun dari mobil tuh itu kan berdiri, itu harus berdiri. Wah itu aku bener-bener takut banget karena itu pasti ngocornya luar biasa di saat aku berdiri. Terus aku awalnya tuh nggak mau berdiri, jadi tetap di mobil sambil nangis-nangis. Terus susternya bilang, ibu nggak boleh gitu bu, kita udah mau bantu, ayo bu, pasti ibu bisa berdiri sebentar aja kayak begitu. Terus aku bilang enggak sus, nggak bisa, aku nggak berani. Terus akhirnya dibujuk-bujuk juga, sama dipaksa juga sama adikku bilang, ayo Ci, kamu pasti bisa gitu. Ini cuma sebentar aja, kamu pasti bisa, harus, nggak mungkin kamu di mobil terus seperti ini. Terus akhirnya aku berdiri pelan-pelan. Pas aku berdiri itu bener aja apa yang aku takutkan itu terjadi. Jadinya pas aku berdiri tuh tiba-tiba dari celana dalamku itu tidak bisa ditahan, tidak bisa terbendung, itu kayak keluar sesuatu sampai akhirnya itu jatuh ke lantai bawah situ jalanan. Dan itu aku jelas melihat dengan mata kepalaku sendiri, itu kayak bongkahan daging atau darah gitu, yang mana apa sih, bukan encer ya gitu, kayak bongkahan daging atau kayak gimana, darah mungkin tuh jaringannya. Kalau ke kuburan itu gede banget, gedenya itu mungkin kayak setengah bola tenis gitu, jeblek jatuh, dan itu langsung pecah semua. Itu aku kagetnya minta ampun, dan itu aku langsung nangis histeris. Nah di situ aku langsung didudukin susternya, susternya ngebut bawa aku, dorong ngebut bawa aku ke masuk dalam UGD. Sambil susternya bilang udah jangan dilihat kayak gitu. Terus pas bawa masuk ke UGD, udah aku ditidurin di ranjang, langsung dibawa ke ruang persiapan untuk kayak kuret gitu, karena at the end aku harus dikuret karena ini udah otomatis definitely keguguran. Nah terus di saat sambil menunggu itu kan aku tiduran dulu tuh di ranjang. Nah terus kemudian aku sambil nangis histeris gitu. Nah pas kebetulan di sebelahku itu kan disekat pakai gorden aja tuh, di sebelahku itu ada ibu-ibu sama suami yang lagi mau kayaknya melahirkan, mungkin karena aku sempat ngeliat perutnya udah gede. Nah jadi mungkin dia mau melahirkan. Mereka ngeliatin aku pas aku lewat, bingung kenapa aku nangis histeris, teriak-teriak begitu. Nah itu malu sih. Nah terus abis itu akhirnya suster bilang sama aku harus tenang, ibu harus tenang, gak boleh panik, gak boleh histeris. Udah, ibu harus ikhlasin bayinya gimana pun juga. Nah terus akhirnya aku masih nangis juga, cuma nangisnya mendingan. Kemudian aku langsung diinfus sama susternya karena pendarahanku tuh banyak banget. Tujuannya supaya katanya aku nggak pingsan, jangan sampai aku pingsan kekurangan cairan juga, karena darah itu kan cair juga ya. Nah akhirnya di situ aku juga dicek up, tes darah lagi segala macam, cek kondisi badan apakah aku kekurangan darah atau tidak badannya. Nah kemudian di situ di ruangan UGD situ, nah aku ditemenin sama suami aja, adekku nggak boleh masuk.
Nah di situ aku minta tolong sama suamiku, aku mau telepon mamaku, aku mau kabarin. Nah terus akhirnya suamiku telepon. Nah aku kan masih kayak nangis gitu kan. Aku telepon mamaku, ternyata papaku yang angkat. Nah jadi aku langsung bilang, "Pak, aku keguguran," gitu sambil nangis. Terus papaku, suaraku kan udah panik tuh, maksudnya sambil nangis dengan panik juga. Terus papaku bilang dengan santainya, ya udahlah, mau gimana lagi. Terus aku bingung kan, kok kenapa nih reaksinya cuma kayak begini, kenapa kok kayak nyantai banget, ini aku lagi dalam kayak keadaan hidup dan mati gitu, lagi panik banget. Terus aku langsung nanya, mama mana gitu. Terus aku bilang, mama lagi di toilet, udah ngomong aja sama papa, kenapa? Ya aku keguguran. Terus papa aku nanya lagi, ya udah mau gimana gitu. Terus akhirnya mamaku kan keluar dari toilet, langsung mamaku ambil teleponnya, langsung mamaku nanya, kenapa ya? Terus mamaku langsung bilang, kenapa gitu. Aku langsung nangis, aku bilang, aku keguguran, aku lagi di UGD sekarang gitu. Terus mamaku tuh bilang, mamaku langsung bilang, ya udah Mel gitu, sabar gitu, tarik napas kayak gitu, tarik napas gitu. Nah terus aku kan sambil nangis juga. Nah terus tiba-tiba pas aku lagi telepon kayak gitu, itu keluar lagi yang bongkahan kayak daging atau darah itu lagi tuh, itu keluar lagi, yang mana aku tuh shock banget, aku langsung menjerit lagi di situ. Nah terus di saat itu mamaku tuh sampai nangis juga di telepon gitu. Aku pikir aduh udah nggak berguna nih telepon orang tua, malah mereka ikutan nangis gitu. Akhirnya aku bilang sama suamiku, udah matikan aja teleponnya gitu. Nah terus dari itu tiba-tiba suster langsung datang kayak gitu, kenapa gitu. Aku bilang, ya ini keluar lagi sus gitu. Terus dia ngeliat kan, dan ternyata emang keluar lagi. Nah terus kemudian susternya bilang, ibu nggak boleh kayak gitu, ibu itu harus tenang, nggak boleh panik, nggak boleh histeris, ibu harus ikhlasin bayinya. Aku cuma bisa bilang sama susternya gitu, kasihan sus bayinya, kasihan. Nah terus susternya bilang, ya udah bu, mau bagaimana, kemarin kan sama dokter juga udah dikasih tahu posisi janinnya di mana dan juga konsekuensinya. Jadi ibu harus ikhlas sekarang, relain, karena kalau seandainya dipertahanin pun juga nanti janinnya nggak bisa berkembang dengan baik gitu. Jadi aku pikir ya udah, aku di situ aku cuma ya udah, aku manggut-manggut, aku pikir ya mungkin aku emang harus relain gitu. Terus kemudian susternya bilang, ini saya udah dapet informasi dari dokter kalau ibu harus dikuret. Nah dokternya sudah lagi dalam masa perjalanan, dan juga dokter anestesinya juga lagi dalam perjalanan ke sini. Terus kemudian ya udah, aku disuruh tunggu aja sambil tiduran gitu. Terus kemudian akhirnya setelah itu aku masuk ke ruang operasi gitu. Kemudian saat itu dikuret, aku udah nggak sadarkan diri, aku udah tidur karena aku kan dibius juga tuh. Nah terus kemudian setelah aku sadar, aku udah ada di ruang observasi, yang mana aku dicek lagi, dilihat sih keadaannya bagaimana setelah kuret itu. Dan susternya sih bilang ke aku, biasanya sih kalau seandainya udah nggak ada apa-apa, kalau orang kuret itu biasanya sekitar berapa jam itu udah boleh pulang ke rumah. Tapi karena kondisiku, aku pikir aku baru operasi, baru jeda sekitar 4 hari operasi, aku langsung kuret lagi. Terus habis trauma begini kan, kaget begitu tiba-tiba. Jadinya aku pikir udahlah, aku mendingan rawat inap dulu 1 malam, sekalian aku besok ketemu dokternya untuk tanya gimana hasilnya dan lain-lainnya. Karena saat itu juga aku nggak ketemu dokternya karena udah tengah malam waktu itu. Nah akhirnya aku dirawat inap, ada adikku sama suamiku yang nemenin. Begitu setelah tiba di ruang rawat inap, mereka langsung kayak itu mereka berdua laki-laki langsung kayak lega banget, maksudnya kayak langsung
lepas dari kesetresan kayak gitu, karena mereka juga panik, takut gitu, mereka juga trauma. Katanya mereka bilang katanya, gile, gue trauma katanya ngelihat lo kayak begini. Mereka bilang kayak gitu. Ya aku bilang ya udah, ya mau gimana gitu. Terus dan malam itu aku sempat teleponan sama papa mamaku. Ternyata papa mamaku nggak tidur, nungguin aku. Waktu itu di Bali udah jam 1 pagi. Jadi di Jakarta, orang tuaku di Jakarta kebetulan. Orang tuaku itu jam 12 jadinya di Jakarta. Nah terus kita video callan gitu. Jadi aku di situ udah tenang kan, maksudnya udah habis tidur juga di bius gitu. Terus aku bilang masalah tadi, kok papa tadi kayak tenang-tenang aja sih. Aku bilang aku keguguran itu bukannya ngomong yang lain. Terus papaku ternyata salah dengar. Papa kira kamu mengeluh hamil gitu, maksudnya mengeluh nggak enak atau gimana. Papa nggak denger kamu ngomong kamu keguguran. Berarti di situ miskomunikasi yang luar biasa gitu. Jadi kayak papaku dengernya apa nggak nyambung gitu, makanya aku bingung jawabannya kok aneh gitu. Nah akhirnya udah ngobrol-ngobrol kayak gitu, akhirnya ya udah, mamaku juga udah lega semuanya. Terus keesokan harinya aku sempet ketemu dokter lagi. Jadi dokternya itu bilang ke aku, kemarin kan udah dijelasin ya kemungkinan yang terjadi. Dan ternyata emang kemungkinanku ini adalah yang tidak diinginkan, yaitu emang harus gugur seperti itu. Jadi dokternya menjelaskan lagi sekali lagi, karenanya aku udah selesai. Jadi dokternya itu menjelaskan lagi ke aku kalau sebenarnya ternyata janinku ini sudah tumbuh selama 2 bulan. Kantong janin dan janinnya ini sudah tumbuh selama 2 bulan itu di luar kandungan. Jadi memang sejak awal itu, dari diagnosa dokter yang pertama, yang perempuan itu ternyata dia pun sudah ragu antara janin ini tuh tumbuh di rahim yang baik atau udah melenceng. Makanya disuruh 2 minggu lagi suruh datang waktu itu kan. Jadi dokterku ini yang laki-laki ini dia bilang, dokter yang pertama kamu itu udah ragu, makanya kamu disuruh kan dalam waktu dekat itu suruh datang balik lagi. Biasanya itu nggak ada yang seperti itu. Biasanya kalau cek USG itu adalah sebulan sekali, nggak pernah kurang dari sebulan, jarang mungkin ya. Nah itu karena begitu. Nah terus kemudian jadi dokternya menjelaskan juga sejak awal itu memang kandunganmu itu udah nggak di rahim, jadi dia itu berada di leher rahim. Leher rahim itu ternyata sudah berada di luar kandungan, yaitu posisi antara penghubung antara vagina dengan rahim. Itu juga jalur melahirkan bayi secara normal biasanya. Jadi kalau leher rahim itu kan kecil tuh, leher rahim itu kan kecil, kayak saluran gitu doang kan. Nah sedangkan janin itu kan membesar. Biasanya kalau tumbuh di rahim dengan baik, otomatis rahim juga ikut membesar. Tapi karena janinku ini tumbuhnya di leher rahim, saluran kecil begitu, pada akhirnya leher rahimku itu yang jadi membengkak begitu, jadi gede membengkak begitu. Terus itu sudah termasuk di luar kandungan, hanya posisinya saja yang tidak lazim. Nah kemudian jadi dokter bilang ini katanya kasus yang sangat langka, itu hampir jarang, benar-benar jarang sekali terjadi begitu ya. Dia menjelaskan lagi, balik lagi, selama dia 20 tahun praktek sebagai dokter spesialis, ini katanya kasusku yang kedua, katanya begitu. Nah jadinya aku pikir ya udah, mungkin emang udah takdirnya ya. Terus kemudian dokter juga bilang, katanya kalau misalkan kamu mau program lagi, yang aman berikutnya itu adalah 6 bulan setelah masa operasi. Karena kan aku habis dioperasi, habis dikuret juga segala macam, itu kan harus menunggu lagi supaya fisikku sehat juga, seperti itu. Oh iya, sebelumnya juga dokter bilang ke aku, katanya kalau sampai kuret, pas aku masa kuret itu juga itu agak berbeda dengan kuret pada biasanya. Jadi dokter bilang karena posisiku di leher rahim mungkin kan sempit ya, padat begitu, itu katanya kuretnya pun agak sulit gitu. Karena biasanya
kata dokter kalau seandainya kuret yang normal itu kan biasanya kantong janin berada di tengah rahim, yang mana itu sekali ngambil katanya bisa langsung bersih semuanya, lebih mudah gitu. Dan kalau seandainya kehamilan ektopik pun yang ada di salah satu sel telur itu kan biasanya langsung jalur satu sel telur itu kan langsung dibuang gitu, jadi udah langsung bersih, yang mana katanya biasanya tuh palingan 15 menit gitu kalau misalnya kuret biasanya. Tapi kalau aku ini posisi kantong janinnya itu dan janinnya ada di leher rahim, yang mana kan sempit gitu ya saluran, jadi tidak bisa yang namanya langsung sekali ngambil semuanya begitu langsung bersih. Jadi dia itu harus ngambilnya sedikit-sedikit gitu, katanya harus dicubit-cubit, istilahnya tuh kayak dicubit-cubit begitu, pelan-pelan baru katanya baru bisa begitu, baru bisa dibuang begitu. Apalagi katanya janinku itu udah ada leher, janinku itu udah ada ari-ari, ada ari-arinya itu, jadinya ari-arinya itu kan juga udah nempel di rahim begitu, jadinya katanya itu ngambilnya juga susah seperti itu. Katanya pas aku kuret pun juga itu masih sambil kayak berdarah begitu, jadi agak ribet, yang mana katanya kuretku itu memakan waktu 30 menit, sedangkan kuret yang normal itu biasanya sekitar 10-15 menit aja. Oke, sekian informasi yang bisa saya sharing ke kalian saat ini. Jika kalian punya pengalaman yang berbeda juga semasa kehamilan, kalian juga bisa sharing pengalaman kalian dengan cara komen di bawah ini, karena gimana pun juga dengan banyaknya sharing pengalaman yang berbeda-beda itu dapat membantu kita semua, apalagi termasuk saya juga, untuk menambah informasi dan juga meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan selama program kehamilan yang berikutnya. Dan juga mungkin kalau kalian merasa informasi yang saya sharing ini berguna, kalian juga bisa sharing video ini ke teman-teman atau ke saudara keluarga Anda yang mungkin akan melaksanakan program kehamilan. Kemudian juga jika ada pertanyaan dari informasi yang saya berikan ini, mungkin ada yang kurang jelas dan kalian ada mau bertanya, bisa juga kalian bertanya dengan cara komen di bawah. Dan sampai jumpa di videoku yang berikutnya. Dadah!